Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mata kuliah kita pada pertemuan kali ini adalah sejarah pendidikan Islam. Namun lebih khusus, sejarah yang dimaksudkan adalah sejarah pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Yang harus perlu diketahui pertama bahwa sebelum dinasti Abbasiyah sudah lama dipimpin oleh dinasti Umayyah atau dinasti Umayyah. Akan tetapi pada tahun 132 Hijriah pemerintahan Bani Umayyah jatuh dan beralihlah kepada keturunan Al-Abbas yang disebut dengan Bani Abbasiyah yang menjadi khalifahnya. Pada masa itu kita berbicara tentang pendidikan Islamnya. Masa Bani Abbasiyah ini adalah masa yang disebut dengan masa keemasan termasuk dalam pendidikan Islam. Kenapa? Sebab pada masa itu sarjana-sarjana muslim muncul dari berbagai disiplin keilmuan. Ada dua faktor pendidikan Islam gemilang di masa Bani Abbasiyah. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Intern itu adalah dari kalangan kaum muslim itu sendiri. Tetapi ada faktor eksternal, di mana dari luar itu kemudian membantu kejayaan pendidikan Islam di masa Bani Abbasiyah ini. Salah satu di antaranya akultural kebudayaan, di mana pada masa itu ada intervensi peradaban Yunani terutama bidang ilmu pengetahuan dan filsafat ke dalam Islam. Jadi akultural kebudayaan inilah kemudian yang membantu berkembangnya pendidikan Islam, di mana orang-orang Yunani yang waktu itu terkenal dengan keilmuan mereka menganut Islam tentu berusaha untuk mengembangkan Islam itu sendiri. Kemudian selanjutnya munculnya usaha penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Dari karya-karya dari orang-orang Yunani itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang kemudian bisa dinikmati oleh pecinta ilmu yang hanya bisa berbahasa Arab dan tidak bisa berbahasa Yunani. Kemudian banyak lagi yang masuk Islam, tidak hanya dari keturunan Arab, tapi dari luar orang Arab, baik yang merdeka maupun yang budak, itu kemudian berislam. Artinya setelah dia menyerahkan dirinya, ada yang awalnya tawanan budak kemudian dimerdekakan. Nah, itu kemudian menjadi kekuatan dalam pendidikan Islam. Selain dari itu, adanya perhatian pemerintah terhadap kemajuan pendidikan Islam. Itu juga jelas sangat mendukung untuk pendidikan Islam itu sehingga berkembang. Selain dari itu, tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung pendidikan itu sendiri. Kemudian stabil dan majunya ekonomi, minat masyarakat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Nah, ini semua menjadi faktor sehingga pendidikan Islam itu mencapai kegemilangannya. Lalu kemudian kita melihat bagaimana sistem pendidikan Islam di masa Bani Abbasiyah ini.
pendidikan pada masa itu sistemnya sangat terstruktur dengan baik, mulai dari kurikulum pembelajaran, baik dia di level kutabnya, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Ini semua terstruktur bagaimana supaya pendidikan itu tidak hanya fokus pada ilmu agama saja, tapi juga mempelajari ilmu sains dan teknologi. Nah, di samping dari itu, metode pengajarannya pun tidak hanya dari gurunya saja, tapi murid, pendidik, peserta didik itu semua aktif dalam metode pengajarannya. Proses pembelajarannya itu aktif dari dua sisi. Ada lisannya aktif, hafalan, tulisan, debat. Ini semuanya dilaksanakan sehingga hasil dari pembelajaran itu nampak pada peserta didiknya. Pada masa Bani Abbasiyah ini juga kita harus melihat bagaimana perkembangan lembaga pendidikan di masanya. Jadi semua diperhatikan, mulai dari kutab. Kutab itu adalah lembaga pendidikan yang mengasah peserta didik supaya bisa tulis baca, menulis. Kutab kataba itu adalah menulis. Jadi tulis bacalah di situ. Kemudian di istana juga ada pendidikan rendah. Khusus di istana itu ada pendidikan rendahnya. Toko-toko buku di mana-mana pada masa itu ada. Selain dari itu, jadi toko buku ini pun bisa menjadi bagian dari lembaga pendidikan, di mana saat itu orang belajar, tidak hanya sekedar toko saja, tapi diskusi terus di tempat tersebut. Ada rumah-rumah ulama. Rumah-rumah ulama ini sediakan khusus waktu pertemuan beberapa peserta didik dengan ulama tersebut membahas kajian. Selain dari itu ada juga majelis-majelis ilmu, ada majelis hadis, tadris, mudzakarah, asy-syu'ara, syair-syair, al-adab, kemudian bagaimana menghidupkan majelis fatwa dan an-nazar. Ini semua hidup pada masa itu. Rumah sakit dan observatorium ini pun menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dimana rumah sakit ini tidak hanya sekedar mengobati orang sakit saja, tapi di situ menjadi sarana untuk terjadinya proses pendidikan. Kemudian perpustakaan hidup. Di perpustakaan ada mudzakarah, ada kajian-kajian ilmiah dan lain sebagainya. Masjid juga banyak melaksanakan pendidikan. Ribat, kemudian itu semacam asrama yang dididik beberapa santri untuk menguasai banyak ilmu. Nah, pada masa itu juga madrasah-madrasah atau perkuliahan, kampus-kampus juga berdiri. Ada Baitul Hikmah di Baghdad, Madrasah Darul Ilmi di Kairo, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Madrasah Al-Mustansiriyah juga di Baghdad. Sehingga dengan majunya lembaga pendidikan ini, lahirlah sarjana-sarjana yang betul-betul tidak hanya di tanah Arab itu saja, tapi sampai kemudian ke barat nama-nama ilmuwan ini itu masyhur. Ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang teologi, di bidang ilmu bumi dan ilmu falak, bidang kedokteran, bidang optika, bidang matematika, bidang filsafat, bidang sejarah, dan banyak lagi bidang-bidang yang dikuasai oleh kaum muslim pada saat itu. Nah, jadi kalau kita merunut bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini, bisa dikatakan masa itu adalah masa yang sangat gemilangnya pendidikan Islam. Bagi kita generasi-generasi yang sekarang ini tentunya menjadikan itu semua sebagai sepak terjanglah bagi kita
untuk tetap percaya diri sebagai orang muslim, orang muslimah, untuk tetap berkiblat kepada sarjana-sarjana muslim dari Arab, sarjana-sarjana Islam itu sendiri, bukanlah barat. Barat itu hanya melakukan plagiasi dari sarjana-sarjana muslim yang ternama di masanya. Kita berdoa mudah-mudahan lembaga pendidikan Islam di masa sekarang ini bisa bangkit kembali, bisa jaya kembali, kalaupun tidak persis seperti jayanya pendidikan Islam pada masa Abbasiyah, tapi ghairahnya untuk menuju itu bisa kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.